Jika seorang hamba mulai jenuh dengan dunia dan memutuskan ingin mendekat kepada Allah, maka Allah akan dengan senang menyambut diri hamba. Namun Allah tidak akan serta-merta percaya begitu saja pada hamba yang sudah bertaubat itu. Allah lebih tahu isi hatimu dan tahu apa yang harus ia lakukan. Dan Allah akan menguji keteguhan hatimu untuk mengetahui seberapa besar niat hatimu untuk meninggalkan dunia yang selama ini menghijabmu. Allah akan mengalihkan pandanganmu dari jalan yang tidak wajar. Ketika dulu sang hamba sungguh kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan dan limpahan rizki yang melimpah. Jika hatimu memang hanya tertuju pada Allah, maka kamu pasti tak menghiraukan dan tetap yuhud, yaitu sikap meski kaya tapi tidak merasa memiliki, dengan bukti sangat dermawan sekali. Atau jika seorang hamba ketika ia merangkak mendekat pada Allah saat itu dalam keadaan bergelimang harta dan segala kemudahan, maka seketika itu Allah akan menjadikan hamba hidupnya tiba-tiba miskin dan penuh kesulitan dalam mencari rizki. Jika memang hamba punya niat yang kuat, maka dalam kemiskinan pun ia tidak akan bergeming untuk terus melaju menuju Allah sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Tak hanya itu, Allah akan terus menguji dari berbagai macam jalan dan cara untuk menguji keteguhan sang hamba. Jika dalam ujian dalam hal rizki sang hamba tak goyah, maka Allah akan naikkan derajat sang hamba dengan ujian yang lain bermacam-macam jalan dan bertubi-tubi rintangan. Allah bisa menguji dengan sakit, prahara rumah tangga, anak-anak mereka yang nakal, atau tetangga yang menjengkelkan, ataupun kehilangan. Jika seorang hamba sering hampir putus asa dan mulai lelah, maka Allah akan memudahkannya kembali jalannya. Namun ketika hamba mulai merasa nyaman, maka Allah akan kembali menyempitkan dadanya. Dan begitu seterusnya, semakin hamba kuat seiring juga meningkat pula kelas ujiannya, dan itu adalah cara Allah menaikkan derajat sang hamba ke derajat atau makom lebih tinggi. Semua dilakukan Allah, bukan Allah jahat pada sang hamba, tapi semata-mata Allah sengaja memproses mental diri seorang yang mula-mula lemah menjadi seorang pecinta sejati yang tahan segala ujian dan tetap teguh pendirian mencintai Tuhannya mesli apapun terjadi. Dan jika seorang hamba mulai terbiasa dengan keadaan sulit dan lapang, maka jiwanya tidak akan terikat dengan duniawi yang bersifat cinta akan kebendaan. Jiwanya akan terus bersyukur dalam keadaan yang sulit atau senang. Saat itu sang hamba akan terbebas dari dunia yang sejatinya adalah taman-taman neraka. Jika hamba benar-benar dianggap Tuhannya layak menjadi pecinta sejati dan sejajar dengan para pecinta lainnya yang telah dulu sampai dan tengah menikmati rahmat dan hidayah Tuhannya, maka akan dibukakan pintu-pintu rahasia yang isinya segala ampunan kemudahan layaknya di dalam surga yang penuh kemewahan, dan dirinya kini tidak terbebani apa-apa tentang duniawi. Kini sang hamba tetap bersyariat layaknya orang pada umumnya, yaitu tetap bekerja keras dan tetap menjalani rutinitas dan kewajibannya. Namun hatinya selalu berserah dan senantiasa syukur, dan saat itu ia sebenarnya di dalam taman-taman surga yang penuh nikmat. Selamat menempuh perjalanan suci wahai para penghuni grup Jiwa Sufi, grup Mahabbah, grup Maiyah, grup Makrifat, grup Tasawuf, dan grup-grup lainnya. Semoga Allah membuka pintu-pintu hidayah untuk kita semua. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.